Perjalanan hidup Kurama. Kurama yang biasa dikenal sebagai rubah berekor 9 adalah salah satu dari 9 monster berekor atau biasa dikenal sebagai biju. Bertahun-tahun dianggap sebagai monster dan hanya dianggap alat untuk memicu peperangan, Kurama mulai membenci manusia. Kurama terus memandang dunia dengan rasa kebencian, tapi setelah Kurama disegel ke dalam tubuh Naruto, Kurama melihat Naruto memperlakukan Kurama berbeda dengan manusia lainnya. Naruto menghargai keberadaan Kurama. Hal itulah yang merubah kebencian seekor rubah ekor 9, menjadi kekuatan untuk melindungi dunia. Kehidupan Kurama dimulai saat ia dan para biju lainnya muncul di saat Rikudo Sennin yang bernama Hagoromo Otsutsuki sebentar lagi akan mengakhiri hidupnya. Saat itu Hagoromo menggunakan teknik penciptaan untuk membagi cakra Jubi ekor 10 menjadi 9 tubuh yang terpisah, dan Hagoromo memberi mereka masing-masing nama. Hagoromo juga mengingatkan mereka, walaupun mereka terpisah, tetapi sebenarnya mereka semua saling terhubung. Hagoromo juga meramalkan suatu hari nanti, mereka akan disatukan kembali, oleh seseorang yang akan menunjukkan mereka arti kekuatan sebenarnya. Sebelum Hagoromo mati, dia mengirim Kurama ke suatu kuil agar Kurama bisa hidup di sana dan kuil itu dibangun untuk melindungi Kurama dalam suatu wilayah hutan, dan tempat itulah yang menjadi bagian dari negeri api. Seiring berjalannya waktu, Kurama semakin dipandang buruk karena ia bisa menjadi bencana buruk yang dapat menghancurkan suatu wilayah. Di saat desa-desa shinobi mulai dibangun, Kinkaku dan Ginkaku, yang dijuluki sebagai emas dan perak bersaudara, dari desa Kumogakure, ditugaskan untuk menangkap Kurama, tetapi mereka malah ditelan oleh Kurama. Tapi tak disangka, dua bocah itu tetap bisa bertahan hidup dan memperoleh sebagian kekuatan Kurama setelah mereka memakan daging di dalam perut Kurama selama 2 minggu, yang menyebabkan Kurama memuntahkan mereka. Tak lama setelah itu, Kurama harus berhadapan lagi dengan orang yang mau menangkapnya. Kali ini orang itu adalah Uchiha Madara. Madara menemukan Kurama setelah pergi meninggalkan Konoha, desa yang ia dirikan sendiri, dan dia menggunakan Kurama untuk mengendalikannya dengan Sharingan, sehingga Kurama dipaksa untuk bertarung melawan Hashirama Senju, Hokage pertama sekaligus sahabat Madara. Setelah Hashirama berhasil menang melawan si Uchiha temannya itu, Uzumaki Mito, yang merupakan istri Hashirama, menyegel Kurama ke dalam tubuhnya sendiri, yang menjadikan dirinya sebagai Jinchuriki pertama. Selama periode Perang Dunia Shinobi pertama dan kedua, Mito bisa menenangkan Kurama di dalam tubuhnya, kecuali saat segelnya hampir rusak saat dia melahirkan. Saat Mito sudah tua dan tahu hidupnya tidak lama lagi, harus ada Jinchuriki selanjutnya, dan Jinchuriki selanjutnya adalah salah satu anggota klannya sendiri, Uzumaki Kushina. Walaupun Kushina sangat ketakutan mendengar kalau dia harus menjadi Jinchuriki selanjutnya, Mito bisa menenangkan penerusnya itu dengan memberitahu Kushina bahwa Kushina bisa mengalahkan kebencian Kurama jika Kushina mengisi hatinya dengan cinta. Perkataan itu terbukti setelah beberapa tahun kemudian. Walaupun Kurama selalu berusaha menghancurkan harapan Kushina yang tidak akan bahagia karena dia adalah Jinchuriki, dan memaksa Kushina untuk melepas segelnya, tetapi rasa sayang dan cinta milik Kushina kepada Minato Namikaze dan sebaliknya, ternyata bisa menguatkan Kushina untuk tetap menjaga Kurama di dalam tubuhnya. Setelah Perang Dunia Shinobi ketiga, tepatnya di malam hari tanggal 10 Oktober Hokage ketiga membuat suatu perjanjian dengan Minato, untuk memastikan Kurama tetap disegel dalam tubuh Kushina bahkan saat Kushina melahirkan Naruto. Akan tetapi, walaupun sudah merahasiakan kelahiran Kushina, lokasi Kushina ternyata diketahui oleh pria bertopeng yang bernama Tobi, yang tiba-tiba datang menghabisi para pengawal, dan menyandra Naruto, sehingga memaksa Minato dengan cepat menyelamatkan anaknya itu, dan berteleportasi ke tempat yang aman. Setelah Tobi menangkap Kushina, dia mengeluarkan Kurama dan berhasil mengendalikan Kurama, lalu Tobi menyuruh Kurama untuk menghabisi nyawa Kushina yang hampir tidak bisa bertahan hidup. Bagi yang belum tahu, pria bertopeng itu pernah menjadi salah satu orang yang paling disayang oleh Kushina. Kembali ke cerita, untungnya Minato datang tepat waktu untuk menyelamatkan istrinya itu. Tak lama setelah itu, pria bertopeng itu memanggil Kurama ke Konoha dan memerintahkan Kurama untuk menghancurkan desa Konoha. Saat Kurama mengamuk tak terkendali di desa Konoha, Minato bertarung dengan Tobi dan setelah itu Minato berhasil menggunakan segel kontrak kepadanya, dan Kurama pun bebas dari kendali Tobi. Meski sudah lepas dari kendali Tobi, Kurama tetap menyimpan kebencian terhadap desa Konoha yang telah menyegelnya, dan Kurama pun terus menyerang pasukan shinobi yang mencoba mengusirnya. Saat Kurama bersiap menyerang dengan bola biju, Minato dengan cepat menteleportasinya, sehingga bola biju itu meledak di luar desa Konoha. Sementara itu,
Kushina yang sudah sekarat, tetap menggunakan sisa kekuatannya untuk menahan Kurama, dan berencana menyegel Kurama lagi ke tubuhnya, agar Kurama mati bersama Kushina. Akan tetapi, Minato tahu kalau itu hanya akan membangkitkan kembali Kurama tanpa wadah, dan suatu saat Tobi tetap bisa mengendalikannya lagi, sehingga Minato berencana untuk mengandalkan anaknya sebagai orang yang akan melawan pria bertopeng itu di masa depan. Mengetahui cakra Kurama yang terlalu besar untuk disegel ke seorang bayi, Minato pun menggunakan segel Dewa Kematian untuk menyegel setengah bagian Kurama, yang merupakan Yin Kurama ke dalam dirinya sendiri, dan Minato menggunakan segel 8 Tigram untuk menyegel setengahnya lagi yang merupakan Yang Kurama ke tubuh anaknya itu. Kurama yang menyadari rencana itu, mencoba untuk menghabisi nyawa Naruto, tetapi kedua orang tuanya itu, menggunakan diri mereka sebagai pelindung, dan penyegelan pun berhasil dilakukan. Lalu setelah terbangun dalam alam bawah sadar Naruto, Kurama mengetahui niat Minato yang sebenarnya. Yang Kurama, walaupun kesal karena disegel lagi, memutuskan untuk sabar menunggu waktu yang tepat untuk mempengaruhi Naruto agar suatu saat, Naruto menggunakan cakra dan kekuatan Kurama supaya segel dalam tubuh Naruto semakin melemah dan rusak, dan dengan begitu Kurama bisa bebas. Cakra Kurama pertama kali digunakan oleh Naruto saat pertarungan Naruto melawan Haku. Pada saat itu, Sasuke terluka parah akibat serangan dari Haku. Naruto yang melihat itu sangat marah dan meminjam cakra Kurama yang membuat Naruto memasuki wujud Jinchuriki awal untuk mengalahkan Haku. Kurama pun terlihat senang karena akhirnya Naruto mulai menggunakan kekuatan Kurama. Saat ujian Chunin tahap kedua, cakra Kurama muncul lagi saat Naruto bertarung melawan Orochimaru yang menyamar sebagai wanita aneh di hutan kematian. Walaupun kekuatan Naruto bertambah karena cakra Kurama, Orochimaru menyadari kekuatan itu, dan mengatasinya dengan menggunakan segel 5 elemen. Segel itu mengakibatkan Naruto tidak bisa mengambil cakra Kurama lagi, dan itu membuat Naruto pingsan. Saat Naruto bertemu dengan Jiraiya, Kurama langsung tahu kalau Jiraiya adalah guru dari Minato. Saat itu, Jiraiya berhasil melepas segel Orochimaru yang ada di perut Naruto. Jiraiya menjelaskan ke Naruto kalau Naruto sebenarnya memiliki 2 tipe cakra. Naruto tidak menyadari salah satu tipe cakra yang dimaksud Jiraiya adalah cakra ekor 9 milik Kurama. Untuk memaksa Naruto menggunakan cakra Kurama, Jiraiya mendorong Naruto ke jurang hanya dengan 1 jari telunjuk. Naruto yang panik dan mencari cara agar tetap hidup, tiba-tiba memasuki alam bawah sadar dan bertemu dengan Kurama untuk pertama kalinya. Walaupun awalnya Kurama menakuti Naruto dengan memperlihatkan niat membunuh, Naruto tetap berani berbicara kepada Kurama untuk memberi Naruto cakra selayaknya biaya sewa karena telah tinggal di tubuh Naruto. Karena menyadari kematian Naruto akan menyebabkan kematian Kurama juga, Kurama pun akhirnya mematuhi apa yang Naruto katakan dan memberikan cakranya kepada Naruto sehingga Naruto bisa memanggil Gamabunta. Kurama senang karena akhirnya Naruto menyadari keberadaannya sehingga Kurama bisa menyusun rencana dalam mempengaruhi Naruto untuk terus menggunakan kekuatan Kurama supaya segel Kurama semakin melemah. Kurama tetap tenang sampai pertandingan pertama dalam babak final ujian Chunin antara Naruto dan Neji Hyuga. Setelah Neji menggunakan teknik 8 penjuru 64 tapak untuk menutup titik cakra Naruto, Naruto teringat apa yang dikatakan Jiraiya tentang 2 tipe cakra, dan Naruto pun meminta bantuan Kurama untuk memberinya cakra merah. Kurama tanpa ragu memberikan cakranya kepada Naruto dan memaksa titik cakra Naruto untuk terbuka lagi sehingga Naruto bisa mengalahkan Neji. Ujian Chunin saat itu tidak berlanjut karena terjadi kekacauan di desa Konoha, dan saat pertarungan puncak antara Naruto melawan Gaara, Kurama memberikan lagi cakranya kepada Naruto sehingga Naruto bisa mengalahkan Jinchuriki Sukaku itu. Saat Naruto dan Jiraiya melakukan perjalanan dalam mencari Tsunade, Naruto harus berhadapan dengan Uchiha Itachi dan Hoshigaki Kisame yang merupakan anggota Akatsuki. Cakra Kurama ingin digunakan lagi oleh Naruto, untuk membantunya melawan Itachi dan Kisame, tetapi Kisame dengan cepat menggunakan pedang Samehadanya untuk menyerap cakra itu dan Kisame juga mencoba untuk memotong tangan Naruto. Untungnya, Jiraiya datang tepat waktu untuk menghadang serangan Kisame dengan katak yang ia panggil, sampai bisa memaksa kedua anggota Akatsuki itu kabur. Beberapa hari setelah itu, sebelum Naruto mengalahkan Kabuto dengan Rasengan, Kabuto sempat memutus otot jantung Naruto, yang membuat Kurama tidak dapat menyembuhkan Naruto. Saat Tsunade berusaha dengan keras untuk menyelamatkan Naruto, Kurama menyadari kekuatannya semakin memudar karena lingkungan sekitarnya semakin gelap. Ternyata Kurama dan Naruto, sama-sama mengalami suatu pengalaman mendekati kematian.
Untungnya Naruto dan Kurama berhasil selamat berkat kekuatan ninjutsu medis milik Tsunade. Saat di awal pertarungan antara Naruto dan Sasuke di Lembah Kematian, Sasuke yang menggunakan segel kutukan surga tingkat awal, memberikan luka yang fatal di bahu kanan Naruto dengan Chidori miliknya. Untungnya, Kurama memberikan cakranya kepada Naruto sehingga luka di bahu Naruto bisa sembuh dalam sekejap, dan Naruto pun memasuki wujud Jinchuriki awal. Dengan kekuatan itu, Naruto bisa membuat Sasuke ketar-ketir dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi saat pertarungan berlanjut, Sasuke bisa membaca gerakan Naruto dan mengatasi serangan-serangan Naruto dengan menggunakan Sharingan miliknya yang sudah matang. Melihat Naruto yang tidak sadarkan diri, Kurama memarahi Naruto karena terlalu lemah dan Kurama pun memberikan lebih banyak jumlah cakra dibanding biasanya sehingga Naruto bisa mencapai wujud ekor satu, yang menurut Kurama adalah sesuatu yang harus Naruto syukuri. Setelah Naruto beranjak remaja dan setelah latihan hampir 3 tahun dengan Jiraiya, cakra Kurama dipakai lagi oleh Naruto saat akhir pertarungannya melawan salah satu anggota Akatsuki yang punya lidah di tangan bernama Deidara. Deidara saat itu mengelabui Naruto dengan klon tanah liat miliknya, dan karena Deidara membuat sahabat Naruto garap mati, Naruto tidak bisa menahan amarahnya dan Naruto pun berubah menjadi wujud 2 ekor. Tapi untungnya Kakashi dengan cepat menempatkan tanda segel khusus milik Jiraiya di dahi Naruto, sehingga Naruto bisa menjadi normal lagi. Saat Naruto melawan Orochimaru pada misi rekonsiliasi jembatan Tenchi, cakra Kurama lebih banyak lagi digunakan Naruto, sampai merubah Naruto menjadi wujud 3 ekor, tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan Orochimaru, sehingga Naruto kehilangan kendali dan Kurama berhasil mempengaruhi Naruto untuk berubah wujud menjadi bentuk 4 ekor. Kurama benar-benar mengambil kendali tubuh dan kesadaran Naruto, sehingga Naruto versi 4 ekor itu pun menyerang semua yang ada di sekitarnya, termasuk Orochimaru dan juga Sakura temannya sendiri. Saat pengaruh itu bisa ditekan oleh Yamato, Yamato berkata kepada Naruto kalau Naruto lah yang membuat Sakura terluka, dan itu membuat Naruto kaget sehingga Naruto memutuskan untuk tidak bergantung lagi pada kekuatan Kurama. Tidak lama setelah itu, saat Naruto bertemu dan berhadapan lagi dengan Sasuke untuk pertama kalinya setelah hampir 3 tahun, Kurama menawarkan Naruto cakra miliknya, tetapi Naruto dengan tegas menolak bantuan Kurama lagi. Kemudian Kurama menghina Naruto dan mengatakan, kalau bukan karena kekuatan Kurama, Naruto bukanlah apa-apa, hanya bocah rambut kuning yang bisa makan ramen. Kurama pun mencoba mempengaruhi Naruto untuk membuka segelnya supaya Kurama bisa memberikan semua kekuatannya, tetapi Naruto tetap menolak. Di tengah perdebatan itu, Sasuke yang mengaktifkan Sharingan, tiba-tiba muncul di dalam alam bawah sadar Naruto. Melihat hal itu, Kurama terkesan dengan perkembangan si bocah Uchiha itu, tetapi karena Kurama tahu cakra Sasuke mirip dengan Madara, Sasuke dengan mudahnya menekan sisa cakra Kurama dengan menggunakan Sharingan. Walaupun Kurama terkejut karena kekuatan yang dimiliki Sasuke, tetapi Kurama mengancam Sasuke untuk tidak menghabisi nyawa Naruto. Setelah itu, saat penyerangan Hidan dan Kakuzu di desa Konoha, selama Naruto berlatih transformasi alam, cakra Kurama muncul ke permukaan beberapa klon bayangan Naruto, yang menjadi sangat frustasi dengan penggabungan Rasengan dan elemen angin. Untungnya Yamato bisa menekan cakra itu sebelum terjadi kerusakan serius pada tubuh Naruto. Saat Naruto berlatih di Gunung Myoboku, Kurama mencegah Fukasaku untuk menyatu dengan Naruto, sehingga sangat sulit baginya untuk membentuk cakra Senjutsu pada Naruto. Kemudian, saat Naruto bertarung dengan Pain, Naruto berubah bentuk menjadi wujud 6 ekor, setelah Naruto melihat di depan matanya, Hinata seperti terbunuh oleh Pain. Walaupun kalung Naruto yang diberikan Tsunade berusaha untuk menahan kekuatan Kurama, tetapi Kurama dengan cepat menghancurkan kalung itu. Setelah itu saat Naruto dikekang oleh teknik Chibaku Tensei milik Pain, Kurama mencoba mempengaruhi Naruto agar mempercayakan hatinya kepada Kurama untuk menghancurkan apapun yang menyebabkan rasa sakit pada Naruto, dan akhirnya segel Kurama semakin rusak sampai Naruto mencapai bentuk 8 ekor. Sebelum Kurama meyakinkan Naruto sepenuhnya untuk melepas segel, tiba-tiba arwah Minato muncul dalam alam bawah sadar Naruto yang mencoba menghentikan Naruto. Kurama yang sangat marah karena tinggal dikit lagi padahal dia bisa bebas, mencoba menantang Minato untuk mendekat supaya Kurama bisa mencabik-cabik Minato, tapi Minato malah mengabaikan Kurama dan menguatkan segel seperti semula. Lalu, setelah Pain dikalahkan, Naruto berbicara dengan Nagato, orang yang mengendalikan Pain, tetapi di tengah perbincangan itu, Kurama marah dengan kata-kata yang dilontarkan Nagato sampai cakra Kurama keluar saat Naruto dalam mode Senin, dan membuat kedua bentuk itu saling tersinkronisasi.
Saat detik-detik Perang Dunia Shinobi keempat, Naruto dipanggil lagi ke Gunung Miyoboko, dan Gamamaru, atau lebih dikenal sebagai Ogama Sennin, memberikan Gerotora kepada Naruto, serta kunci untuk segelnya. Dari situlah, Naruto ditugaskan untuk menemukan cara supaya dia bisa mengendalikan kekuatan Kurama, agar Naruto bisa menghadapi pertarungan takdir antara dirinya dengan Sasuke. Kemudian di Pulau Kura-Kura di Tanah Petir, setelah Naruto menyelesaikan latihan tahap pertama di air terjun kebenaran, Killer Bee mengarahkan Naruto ke ruangan khusus dalam kuil rahasia di belakang air terjun, untuk mempersiapkan Naruto yang akan bertarung dengan Kurama. Saat Naruto memasuki alam bawah sadarnya, Kurama kaget karena Kurama tidak bisa merasakan kebencian dalam diri Naruto. Lalu Kurama bertanya pada Naruto, di mana dirinya yang asli, tetapi Naruto berkata, kalau dirinya yang asli adalah yang sekarang ada di depan mata Kurama. Setelah Naruto menggunakan kunci untuk membuka segel, Kurama langsung mendorong pintu kurungannya dan menembakkan bola biju ke arah Naruto, tapi ternyata Killer Bee menggunakan sisa kekuatan ekor 8 untuk menahan serangan Kurama. Saat memasuki mode Sennin, Naruto mampu memperlemah Kurama dengan elemen angin, Rasen Shuriken, dan mulai menguras cakra Kurama. Tapi tak disangka, Kurama menanamkan kebenciannya dalam cakra itu, dan semakin lama cakra itu malah menyelimuti Naruto, sampai membuat Naruto keluar dari mode Sennin-nya. Tepat setelah Naruto benar-benar menyerah, jejak cakra ibunya Uzumaki Kushina muncul, dan menghentikan perubahan itu lalu Kushina menggunakan rantai penyegel miliknya untuk menundukkan Kurama, dan itu membuat Kurama sangat marah dan kaget karena Kurama mengenali cakra itu. Setelah Naruto untuk pertama kalinya bisa berbicara banyak dengan ibunya, Naruto merasa lebih baik, dan emosi positif milik Naruto bisa menghilangkan kebencian Kurama dari cakranya yang terkuras sebelumnya. Saat Kushina menahan Kurama, Naruto dengan cepat membuat banyak klon bayangan, memasuki mode Sennin, dan menyerang Kurama dengan jurus Senpo Chou Odama Rasen Tarengan, sehingga membuat Kurama semakin melemah dan akhirnya Naruto berhasil mengambil sebagian besar cakra Kurama. Mengetahui cakranya bergabung ke dalam Naruto, Kurama yang jadi kurus menjadi sangat marah. Lalu Kurama mencoba menembakkan Bijudama yang jauh lebih besar, tetapi Naruto dengan cepat menggunakan segel baru yang lebih kuat untuk mengurung kembali Kurama. Di momen itu, Kurama yang frustasi dan tidak percaya bisa dikalahkan oleh bocah yang selama ini ia remehkan, mulai mempertanyakan, sekuat apa sebenarnya Naruto ini. Selama Naruto berlatih dalam mengendalikan cakra Kurama, Kurama juga mengkonsumsi sejumlah cakra milik Naruto saat Naruto menggunakan cakra miliknya, dan hal itu membuat Kurama bisa pulih dari kondisi dia yang sangat kurus sebelumnya. Kemudian, saat Naruto dan Killer Bee melanjutkan perjalanan mereka menuju medan perang, Kurama menarik Naruto ke alam bawah sadarnya, dan mengejek Naruto karena telah menyia-nyiakan cakranya, dan Kurama juga berkata ke Naruto kalau Naruto itu sangat naif karena berpikir bisa menghentikan perang dan menanggung kebencian sendirian. Saat Kurama gagal lagi untuk mempengaruhi Naruto dengan kekuatannya, Kurama mengatakan lagi kalau usaha Naruto untuk menghentikan perang adalah hal yang sia-sia. Kurama juga menggunakan contoh Naruto yang gagal menyelamatkan Sasuke sebagai bukti perkataan Kurama. Mendengar perkataan itu, Naruto malah menahan Kurama dengan menggunakan gerbang segel, dan mengatakan kalau Kurama lah yang naif. Saat Naruto dengan percaya diri bahwa dia akan menemukan cara untuk menghadapi Sasuke dan juga mengakhiri perang, Kurama jadi teringat akan pertumbuhan Naruto, dan diam-diam memuji Naruto karena akhirnya Naruto bisa membela dirinya sendiri, sebelum terkesan dengan janji Naruto yang suatu hari nanti akan mengakhiri kebencian Kurama. Kemudian, setelah Edo Tensei Madara bertarung dengan salah satu klon bayangan Naruto dan pasukan divisi keempat, Madara mencoba untuk memanggil Kurama. Walaupun pemanggilan itu gagal, Kurama marah karena tahu kalau cakra Madara yang memanggilnya, sehingga Kurama memutuskan untuk meminjamkan cakranya kepada Naruto. Naruto awalnya suzon kalau Kurama akan mengendalikan tubuhnya lagi seperti waktu itu, tetapi Kurama menjelaskan kalau Kurama mending ngebantu Naruto dan dibanding harus dikendaliin sama Jamet Madara. Lalu Kurama memacu Naruto saat Naruto menghadang serangan si Uchiha itu. Saat Killer Bee dan Naruto yang asli bertarung dengan Tobi dan para Jinchuriki yang di Edo Tensei, Kurama malah pura-pura tidur dan sengaja tidak mengkonsumsi cakra Naruto, dan membiarkan Naruto bertarung sendiri. Kurama juga menolak permintaan Hachibi, ekor 8 untuk bekerja sama, karena Kurama ingat apa yang Madara, Hashirama, Nito, dan Kushina katakan kepada Kurama dulu. Kata-kata mereka membuat Kurama menyimpulkan, tidak peduli bagaimana manusia mengatakannya, hasilnya akan selalu sama, tetapi Naruto berbeda, pemikiran Naruto bisa membungkam Kurama.
Kurama diam-diam mendengarkan pembicaraan Naruto dengan Son Goku, dan dibuat kesal karena namanya dikasih tahu ke Naruto. Saat memikirkan kembali semua yang terjadi dalam hidup Naruto dan mengamati prosesnya, Kurama diam-diam ingin para biju tahu kalau tidak peduli apa yang Naruto katakan kepada para biju, niat Naruto yang sebenarnya hanya akan sampai kepada mereka melalui tindakan yang dilakukan Naruto. Setelah Naruto berhasil melepas kendali Tobi yang ada pada Son Goku, Kurama diam-diam merayakan keberhasilan Naruto dan menawarkan Naruto untuk meminjam lebih banyak cakra Kurama. Sebelum Naruto menerima tawaran itu, Naruto mengatakan terima kasih kepada Kurama karena bantuannya melawan Madara, dan itu membuat Kurama canggung karena belum pernah ada manusia yang berterima kasih kepadanya, dan akhirnya Kurama menawarkan untuk menyatukan cakra mereka. Lalu Naruto membuka segel gerbang Kurama dan mengakui Kurama sebagai rekan satu timnya dan juga penduduk desa Konoha. Ini seperti guru Iruka yang pernah mengakui keberadaan Naruto dengan berkata kalau Naruto bukanlah monster rubah ekor 9 tetapi Naruto adalah penduduk desa Konoha. Selanjutnya, Kurama memungkinkan Naruto untuk memasuki bentuk baru, supaya bisa menghentikan para biju lain yang berusaha menyerang Mahito Gai dan juga Kakashi. Lalu Naruto dan Kurama yang bersatu membentuk wujud baru pun bertarung bersama melawan para biju. Setelah itu, Kurama dan Naruto memasuki tempat rahasia di alam bawah sadar terdalam Kurama, dan mereka pun bertemu 5 biju lainnya serta Jinchuriki dari masing-masing biju. Kurama dan para biju lainnya percaya bahwa Naruto adalah seseorang yang akan menyatukan mereka seperti yang dulu dikatakan oleh Rikudo Sennin. Akan tetapi setelah itu, Tobi memanggil 2 alat Rikudo Sennin yang mengandung Edo Tensei Kinkaku dan Ginkaku, karena sebagian cakra Kurama ada pada mereka. Kemudian Tobi memberikan kedua alat itu kepada patung iblis Gedo Mazo untuk dimakan. Melihat itu, Kurama langsung mengambil alih tubuh Naruto untuk memberitahu para aliansi tentang Jubi ekor 10 dan ancamannya. Kurama juga membantu Naruto agar tidak terpengaruh oleh perkataan Tobi. Dan setelah menyatukan cakra mereka, Naruto memasuki mode biju dan Naruto mulai menyerang Tobi setelah Kurama meyakinkannya bahwa dia tidak akan gagal. Tapi tiba-tiba Madara datang dan menjebak Naruto dengan jurus naga kayu raksasa milik Hashirama untuk menguras cakra Kurama. Untungnya Naruto bisa meloloskan diri dan Kurama meminta Naruto untuk bertukar tempat dengannya, dan Kurama melempar Kakashi ke Tobi, yang ternyata Obito, teman baik Kakashi yang menggunakan Kamui untuk menyerapnya ke dimensi lain. Walaupun Naruto memarahi Kurama atas tindakannya itu, tetapi Kurama meyakinkan Naruto bahwa dia sekarang bisa bertarung tanpa khawatir. Naruto pun kembali menyerang Obito, lalu Naruto terkejut karena Obito batuk darah. Kurama menjelaskan kalau Kurama telah memberikan cakranya kepada Kakashi sehingga Kakashi bisa melawan Obito di dimensi lain dan kembali ke dunia nyata dengan Kamui. Lalu Naruto asli memasuki mode biju sempurna untuk membuat bola biju raksasa bersama Killer Bee dan ekor 8, dan menembakkannya ke patung iblis Gedo Mazo, tetapi itu semua sia-sia, karena setelah ledakan terjadi, Jubi ekor 10 telah dihidupkan kembali. Jubi itu pun yang dikendalikan oleh Madara dan Obito langsung menyerang Naruto dan para aliansi. Naruto dan Kurama, dengan bantuan ekor 8, mencoba untuk menembakkan beberapa bola biju ke Jubi itu, tetapi Jubi itu dengan mudah menangkisnya dengan satu ledakan saja. Kurama bersama Naruto mampu menyelamatkan Kakashi, ekor 8, dan Killer Bee, sebelum mode biju dinonaktifkan, yang mana, Kurama mengingatkan Naruto kalau perlu waktu untuk menghasilkan lebih banyak cakra. Kemudian Kurama memotivasi Naruto untuk tetap bertarung dan Kurama juga membagikan cakranya kepada Naruto dan para aliansi yang tersisa. Kurama dan Naruto bekerja sama untuk menghadapi serangan kuat dari Jubi ekor 10 dan berusaha mencegah Jubi itu bertumbuh semakin kuat. Setelah kedatangan Edo Tensei para Hokage, Kurama dikejutkan dengan Minato yang menggunakan cakranya. Naruto juga terkejut dengan kemampuan Minato dalam mengendalikan cakra ekor 9, tetapi Kurama sudah menduga kehebatan Minato, mengingat Minato juga menggunakan teknik rumit untuk menyegel Kurama ke dalam tubuh Naruto. Kemudian setelah mantel Naruto mulai menghilang, Naruto meminta Kurama untuk memberinya lebih banyak cakra, tetapi Kurama menasehati Naruto untuk tetap dalam bentuk normalnya sedikit lebih lama jika dia ingin memasuki mode biju. Setelah itu, Naruto dan Minato saling tos dengan mengepalkan tangan, membuat separuh yin Kurama yang ada di Minato bersentuhan dengan yang Kurama yang ada di Naruto, dan yang Kurama menyapa yin Kurama dengan santai dan memintanya untuk berbagi cakra, yang membuat yin Kurama merasa aneh karena Kurama meminta cakra pada dirinya sendiri. Walaupun begitu, ketika duo ayah anak ini bersiap melawan Obito,
kedua bagian Kurama saling bertabrakan saat mereka bersiap untuk memulai strategi. Ketika cakra mereka mulai menyatu, Yin Kurama dan Yang Kurama saling berbicara tentang Minato dan Naruto, sehingga membuat Yin Kurama berkomentar kalau Naruto pasti memiliki didikan yang baik sampai bisa memperlakukan Biju sebagai temannya sendiri. Kemudian, Naruto dan Minato menggunakan kekuatan Kurama dan mode Sennin untuk menyerang Obito, tapi Obito berhasil menghadang serangan mereka. Lalu Obito melepaskan bentuk pohon Jubi dan menguras cakra dari pasukan shinobi. Saat pasukan aliansi shinobi mulai putus asa, Naruto, melalui telepati Ino, membagikan ingatan dan perasaannya kepada mereka. Itu membuat tekad para aliansi shinobi bangkit dan termotivasi untuk bertarung lagi. Setelah Yin Kurama memindahkan sebagian besar cakranya ke bagian Yang Kurama, Sasuke bergabung dengan tim untuk menyerang Obito. Bersama dengan bantuan gabungan pasukan shinobi, semua biju berhasil dikeluarkan dari tubuh Obito, sehingga Jubi tidak memiliki wadah lagi. Saat Naruto dan pasukan shinobi lainnya pergi membantu Hashirama melawan Madara, Yin Kurama menjelaskan kepada Minato kalau nyawa Obito masih terselamatkan. Kemudian Naruto dan Yang Kurama berusaha menyerang Madara, tetapi Madara berhasil menyelamatkan diri dan memanggil patung iblis Gedo Mazu dan para biju yang ada dalam tubuh Obito. Lalu Madara bersiap untuk mengambil Yang Kurama dan ekor 8 dari tubuh Naruto dan Killer Bee. Yang Kurama, menyadari kalau sebentar lagi dirinya akan diambil, menghubungi Gaara untuk mentransfer setengah yin-nya dari tubuh Minato demi menyelamatkan Naruto, dan Kurama berharap Naruto selamat sebelum akhirnya Kurama disegel ke dalam patung Gedo Mazo bersama dengan biju lainnya. Sayangnya, Zetsu Hitam mencuri Yin Kurama dari Minato dan mencoba untuk memberikannya kepada Madara, tetapi untungnya Obito bisa menghentikan itu. Obito memutuskan untuk bekerja sama dengan pasukan aliansi, dan bersama Kakashi, mereka memindahkan Naruto ke dimensi Kamui, dan setelah di sana, Obito melanjutkan mentransfer Yin Kurama ke dalam tubuh Naruto. Dalam alam bawah sadar Naruto, saat dia berbicara dengan roh Rikudo Sennin, Yin Kurama bersama dengan bagian cakra biju lainnya, bermanifestasi untuk bergabung ke pertemuan itu. Mereka percaya kepada Rikudo Sennin dan percaya kalau Naruto adalah anak yang diramalkan Rikudo Sennin. Kemudian, setelah Naruto kembali ke medan perang, Madara telah berhasil mengembalikan kedua matanya dan Madara melanjutkan untuk melakukan Chibaku Tensei untuk mempersiapkan Tsukuyomi tak terbatas. Kemudian Yin Kurama meminjamkan cakranya kepada Naruto agar Naruto dapat menggunakan Rasen Shuriken bola biju untuk melawan Chibaku Tensei. Kemudian, Madara dihianati oleh Zetsu Hitam, yang mengungkapkan kalau dirinya sebenarnya adalah perwujudan dari keinginan Kaguya Otsutsuki. Lalu Zetsu Hitam menggunakan tubuh Madara sebagai wadah untuk membangkitkan kembali pencipta aslinya. Setelah Kaguya berhasil menjebak Sasuke ke dalam dimensi lain, Yin Kurama memberikan lebih banyak cakranya kepada Naruto, dan Naruto pun bisa membuat pasukan klon bayangan yang sangat banyak. Yin Kurama bersama Naruto kemudian menyerang Kaguya dengan bantuan para biju lainnya yang ada dalam tubuh Kaguya. Lalu Yang Kurama dan para biju lainnya berhasil keluar dari tubuh Kaguya dan Kaguya pun disegel oleh Naruto dan Sasuke. Kemudian Rikudo Sennin bersama arwah para kage sebelumnya, melakukan pemanggilan besar-besaran bersama Edo Tensei Hokage juga, untuk mengembalikan para biju, tim 7, dan tubuh Madara ke dalam dunia nyata. Setelah kembali, Naruto senang bisa melihat Yang Kurama lagi, dan bertanya kepadanya apakah Yang Kurama merindukan Naruto juga. Tetapi Yang Kurama malah bingung dan menyangkal dengan lucu, sampai membuat Son Goku menjadi terhibur. Para biju sangat senang karena akhirnya bisa bebas, lalu saat Yang Kurama terkejut karena mendengar keinginan ekor 8 yang ingin kembali ke tubuh Killer Bee, Rikudo Sennin berkata kepada Kurama untuk tetap tinggal di tubuh Naruto dan menjaganya. Yang Kurama pun menerima permintaan itu, tetapi si Babang Tampan Sasuke malah berencana untuk ngelakuin revolusi untuk merubah sistem shinobi dan menangkap para biju dengan Rinnegan miliknya. Lalu Naruto berjanji kepada Yang Kurama akan menyelamatkan para biju sekali lagi. Segera setelah itu, akhirnya pertempuran yang ditunggu-tunggu antara Naruto dan Sasuke pun dimulai, yang akhirnya membuat kedua ninja itu babak belur dan kelelahan. Yin Kurama berusaha membantu Naruto dengan mengumpulkan sedikit cakra tambahan untuknya, tetapi cakra itu malah diserap oleh Sasuke. Saat Yin Kurama mengingat kenangan Yang Kurama tentang tekad Naruto untuk menyelamatkan Sasuke dan Kurama, Yin Kurama memuji Naruto karena telah melawan Chidori Sasuke dan memperingatkan kalau mentransfer cakra terakhirnya, akan membuat Yin Kurama tertidur. Setelah pertempuran Naruto dengan Sasuke berakhir, dan Sasuke menyatakan Naruto sebagai pemenang,
mereka melepas Tsukuyomi tak terbatas dan Sasuke juga membebaskan para biju. Lalu Yang Kurama kembali ke tubuh Naruto dan bergabung dengan Yin Kurama, sehingga bagian Kurama menjadi utuh sepenuhnya. Beberapa tahun kemudian, pada hari pelantikan Naruto sebagai Hokage ke-7, Himawari, anak kedua Naruto, yang membangkitkan Byakugannya, tidak sengaja menggunakan teknik Tenketsu kepada Naruto sampai membuat Kurama juga merasa kesakitan. Kejadian itu membuat Kurama dan Naruto menjadi takut kepada Himawari, walaupun biasanya Himawari selalu terlihat imut dan lucu. Beberapa hari setelah itu, saat Naruto sedang tertidur, Kurama mengeluarkan kepalanya dari tubuh Naruto untuk memperingatkan Kawaki untuk tidak menjauh dari Naruto. Meskipun terkejut, Kawaki cukup tenang agar Kurama menjelaskan alasan Kurama mengawasi Naruto, dan Kurama juga mengoreksi kesalahpahaman Kawaki terhadap Naruto, dan juga menceritakan berbagai kesulitan yang Naruto hadapi dulu. Tergerak oleh cerita yang disampaikan Kurama, Kawaki pun bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi seseorang seperti Naruto, dan menurut Kurama, itu semua tergantung pada Kawaki. Lalu Kurama menyuruh Kawaki untuk beristirahat juga karena sudah malam. Kemudian saat pertarungan dengan Ishiki, setelah Boruto memindahkan Ishiki ke dimensi lain, Kurama, Naruto, dan Sasuke berhasil bergabung untuk melawan Ishiki. Tetapi, Ishiki Otsutsuki sangat kuat sampai bisa melumpuhkan Sasuke dan memblokir kemampuan sensorik milik Naruto dengan menggunakan kubus hitam raksasa, sebuah fakta yang Kurama sadari. Melihat Naruto yang sangat bertekad untuk menghentikan Ishiki, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, Kurama menyarankan untuk menggunakan pilihan terakhir, dan mengelabui Naruto untuk berpikir kalau resikonya adalah itu akan menyebabkan kematian pada Naruto. Naruto dengan berani menyetujui itu, dan menyatakan bahwa saat dia memutuskan untuk menjadi Hokage, dia sudah bersiap untuk mati. Kemudian Naruto berubah ke wujud baru bernama Mode Baryon. Kurama menjelaskan kepada Naruto bahwa kekuatan itu akan menghabiskan seluruh energinya, dan dia harus berhati-hati untuk tidak melakukan gerakan ataupun pikiran yang tidak perlu. Naruto dengan cepat membuat Ishiki kewalahan. Segera setelah itu, tekanan dari Mode Baryon mulai terasa hingga membuat Naruto kelelahan. Kurama memperingatkan Naruto kalau mode ini secara bertahap menguras semua esensi kehidupan, termasuk milik Naruto. Tapi, hal itu juga akan menguras tenaga Ishiki, yang berarti mereka harus terus menahan Ishiki sampai sisa hidupnya yang terus berkurang itu habis. Setelah Ishiki berhasil dikalahkan, Kurama berbicara kepada Naruto melalui alam bawah sadarnya untuk terakhir kalinya karena Mode Baryon terbukti terlalu sulit untuk ditangani. Kurama dan Naruto mengenang kisah mereka bersama saat Naruto bersiap untuk mati. Tapi tak disangka, Kurama mengatakan kalau Naruto akan baik-baik saja, karena nyawa Kurama lah yang digunakan untuk membayar penggunaan Mode Baryon. Kurama mengungkapkan makna ganda dari kata-kata yang Kurama sampaikan sebelumnya, karena Naruto mengartikan Mode Baryon itu akan mengakibatkan kematian Naruto, bukan kematian Kurama. Sebelum jiwa Kurama akhirnya memudar, Kurama memperingatkan Naruto kalau Naruto akan kehilangan semua akses ke cakra dan kemampuan Kurama, yang berarti mulai sekarang, Naruto harus lebih berhati-hati. Kurama pun meninggalkan Naruto yang sangat sedih karena tidak ingin kehilangan sosok yang selalu bersamanya, yang sudah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Itulah perjalanan Kurama, sang rubah ekor 9 yang datang menghancurkan desa dan pergi untuk melindungi desa. Silahkan komentar karakter apa lagi yang ingin admin bahas kisah hidupnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.